teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Hilda. Oke, di video kali ini aku bakal ajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana suatu proses produksi pada sebuah merek. Kira-kira kita mau bahas merek apa ya? Nah, kalau teman-teman penasaran, stay tune ya. Nah, teman-teman udah lihat cuplikan video tadi kan? Oke, aku tebak teman-teman udah tahu nih kita mau bahas merek apa. Apa ya? Apa? Benar banget, Lego. Sebuah mainan yang memang dirancang khusus untuk anak-anak kecil untuk membangun imajinasi mereka. Tapi pernah nggak sih teman-teman tuh ngebayangin dimana balok-balok kecil di Lego itu tuh dibuat dengan presisi yang sangat detail di situ. Nah, di video kali ini tentunya aku akan mengajak teman-teman untuk mengupas lebih lanjut bagaimana Lego menerapkan prinsip-prinsip manajemen operasi seperti desain produk, perencanaan produk, dan manajemen kualitas yang mereka gunakan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah desain produk. Nah, desain produk ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses produksi Lego. Desain produk ini menentukan bagaimana bentuk, fungsi, estetika oleh produk Lego itu sendiri. Nah, desain produk ini diperoleh dari suatu ide-ide, baik itu dari ide tim internal, hasil survei pasar atau market research, dan bahkan dari komunitas penggemar Lego itu sendiri. Nah, dari ide-ide itu kemudian dikembangkan menjadi suatu konsep dalam desain produk Lego ini. Nah, selanjutnya ketika konsep sudah disetujui, maka para desainer akan menggunakan software yaitu CAD atau Computer Aided Design untuk membuat model digital. Nah, ini memungkinkan untuk menguji kelayakan teknis apakah bagian-bagian tersebut bisa dirakit dengan benar, lalu apakah akan stabil, dan apakah visual tersebut dapat menarik daya tarik konsumen. Nah, desain logo ini sendiri juga memperhatikan aspek modularitas yang artinya kepingan harus bisa digunakan ulang dan dikombinasikan dengan produk Lego lain yang sudah ada. Nah, ini adalah bagian dari desain yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk prototipe itu sendiri akan dicetak menggunakan printer dengan sistem 3D atau di 3 dimensi. Nah, setelah dicetak menggunakan printer 3D tadi akan diuji secara fisik. Nah, dari tim sendiri akan melakukan banyak iterasi seperti mengubah bentuk, ukuran, dan mekanisme pengujian. Semua ini dilakukan untuk memastikan pengalaman merakit yang menyenangkan sekaligus aman bagi semua usia. Lalu di setiap iterasi ini dilakukan pengujian yang sangat ketat, di mana mulai dari kekuatan sambungan antar bagian, tingkat ketelitian cetakan, hingga bagaimana komponen beraksi terhadap tekanan dan benturan. Nah, tim ini juga mempertimbangkan ergonomi saat dirakit oleh tangan anak-anak maupun orang dewasa. Selama proses iterasi ini berlangsung, tim dari desain akan bekerja sama secara erat dengan tim teknik dan manufaktur. Nah, setiap perubahan desain harus mempertimbangkan keterbatasan mesin cetak injeksi di lini produksi utama, serta efisiensi penggunaan plastik ABS daur ulang yang kini banyak digunakan oleh Lego sebagai pendukung keberlanjutan lingkungan. Terakhir, semua prototipe yang lolos uji internal akan diuji sesuai standar keselamatan internasional seperti EN71 dan ASTM.
Nah, ini tuh mengatur keamanan mainan anak di berbagai negara. Hanya desain yang benar-benar lolos dan semua aspek inilah yang akhirnya diproduksi massal. Setelah desain final ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah perencanaan produksi. Nah, disinilah prinsip-prinsip dari manajemen operasi itu dapat berlangsung secara sistematis. Dimulai dari proses penjadwalan produksi. Nah, di sini LEGO memiliki berbagai fasilitas produksi di berbagai negara pula seperti Denmark, Hungaria, dan Cina. Nah, untuk memenuhi permintaan pasar global, mereka harus menjadwalkan produksi secara efisien. Kapan harus mencetak kepingan, kapan harus merakit set, dan kapan mengirim ke pusat distribusi. Nah, LEGO ini sendiri menggunakan sistem MRP untuk digunakan menghitung kebutuhan bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan waktu produksi berdasarkan permintaan pasar. Nah, proses inti dari produksi LEGO ini sendiri yaitu injection molding, yaitu proses mencetak plastik ABS cair ke dalam cetakan baja bertekanan tinggi. Dalam 1 menit, satu mesin ini bisa mencetak hingga ribuan keping dengan presisi yang tinggi. Setelah dicetak, kepingan-kepingan itu dipindahkan secara otomatis melalui sistem konveyor dan robotik ke proses berikutnya, yaitu pewarnaan, pengepakan, dan penggabungan set.
Nah, dalam perencanaan ini juga mencakup pengelolaan inventory, yaitu kapan stok harus disimpan, dikirim, dan bagaimana menyeimbangkan antara overstock dan understock. Nah, Lego sendiri ini menggunakan pendekatan just-in-time dan lean manufacturing untuk menekan pemborosan dan menjaga efisiensi. Perencanaan produksi Lego ini merupakan kombinasi antara teknologi tinggi, manajemen logistik global, dan strategi operasional yang matang. Selanjutnya, pada manajemen kualitas. Lego ini terkenal dengan kualitasnya yang sangat konsisten. Disinilah aspek manajemen kualitas memainkan peran yang sangat penting. Dari standar kualitas yang tinggi, Lego menetapkan standar kualitas yang sangat ketat. Toleransi ukurannya itu sangat kecil, hanya sekitar 10 mikrometer, yang artinya semuanya atau semua kepingan itu harus bisa menyatu dengan pas dan tidak longgar, meski diproduksi di waktu dan tempat yang berbeda. Selanjutnya, pada kontrol kualitas otomatis dan manual. Setiap keping Lego ini melewati proses pengecekan kualitas. Sensor kamera otomatis memeriksa bentuk, warna, dan dimensi. Beberapa pengujian dilakukan secara manual, terutama untuk set edisi atau bagian mekanis seperti roda ataupun engsel. Nah, untuk menjamin keamanan produk, terutama bagi anak-anak, Lego ini melakukan berbagai tes seperti uji tekanan, uji tumpul atau tajam, dan bahkan uji gigit untuk memastikan bahan tidak mudah patah atau terlepas. Nah, Lego ini juga menjalankan sistem Total Quality Management atau TQM, yaitu filosofi kualitas menyeluruh yang melibatkan semua pihak, mulai dari pekerja pabrik, teknisi, hingga divisi pemasaran. Semua bertanggung jawab atas kualitas. Nah, manajemen kualitas di Lego ini bukan hanya soal baik atau buruk, tapi soal menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap keselamatan, Lego menjalankan lebih dari 1,5 juta tes tiap tahunnya untuk menguji kekuatan, daya tahan, dan keamanan produknya. Produk Lego harus lulus dari serangkaian uji mekanis dan kimia yang ketat, termasuk uji bentukan, fisik, dan pembakaran untuk memastikan tidak ada bagian yang menimbulkan bahaya bagi anak-anak. Beberapa bagian kecil bahkan ditempatkan di dalam tabung penguji khusus yang berukuran tenggorokan anak-anak untuk menghindari risiko tersedak. Nah, Lego menggunakan bahan dasar plastik ABS sebagai bahan utama itu karena selain kuat dan tahan lama, bahan ini juga tahan panas, tidak mudah berubah bentuk, dan bebas dari racun. Nah, Lego juga telah mulai memperkenalkan material berbasis tanaman dari tebu untuk komponen tertentu sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan tanpa mengorbankan keamanan. Selain untuk memenuhi regulasi atau standar internasional seperti EN 71, ASTM, dan ISO 8124, Lego juga memiliki tim ahli internal yang terus meninjau standar-standar terbaru di industri mainan. Nah, produk yang sekiranya tidak memenuhi standar itu langsung ditarik sebelum sempat masuk tahap pada distribusi. Pada sistem TQM Lego itu diperkuat dengan pendekatan berbasis data di mana setiap keluhan dari pelanggan itu akan dianalisis secara sistematis untuk mendeteksi pola kesalahan atau potensi bahaya. Lalu teknologi seperti kamera sensor otomatis dan sistem pemantauan digital juga digunakan untuk mendeteksi cacat sekecil apapun dalam lini produksi. Nah, dari semua proses ini menunjukkan bahwa bagi Lego, kualitas bukan hanya urusan pabrik, melainkan adalah bagian dari nilai perusahaan yang akan dijaga secara konsisten, dari desain awal hingga produk sampai ke tangan pengguna. Nah, dari proses desain yang teliti, perencanaan produksi yang kompleks, hingga kontrol kualitas yang luar biasa, Lego telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip manajemen operasi itu diterapkan dalam dunia nyata. Keping kecil ini bukan hanya mainan, tetapi hasil dari sistem manajemen yang rapi, efisien, dan berorientasi pada mutu. Inilah alasan mengapa Lego tetap menjadi pemimpin global di industri mainan selama lebih dari 90 tahun.
Nah, jadi gimana nih teman-teman? Sekarang pasti teman-teman udah lebih paham mengenai bagaimana sih proses produksi dari merek Lego itu sendiri. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like dan subscribe dan share dan komen ya. Pokoknya jangan lupa. Bye-bye.